Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumail Hadrami As-Safi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebuireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati Bapak Ketua RT 2 RW 3, engkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Ar-Rahmah, engkang kula hormati para bapak ibu sekalian, jamaah rutin pengajian kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal
rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 7 masih membahas tentang rukun salat. Wow, wonten titipan Pak RT niki wonten program penyediaan gabus lemeki karpet niku butuh dana 750.000 nggih. Nah dilelang per meter niku 12.000 rupiah. Monggo sing longgar nggih saged daftar akhirat, sebab terus Kanjeng Nabi salah satu dari penerang kubur ada 4. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 adalah bacaan Quran, 3 adalah sedekah jariyah, 4 adalah sholat, sedekah, maca Quran. Situ ini napa poso. Nggih niku amalan yang menerangi kubur, menerangi akhirat kita di kemudian hari. Para hadirin, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu utawi kang awal iku niyatu niat, wasani lan nomor loro iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Wis terus itu lek ono 17 rukun berarti 17 pertemuan, ndak masalah nggih, sepenting menyampaikan ilmu dan paham. Para hadirin rahimakumullah, takbiratul ikhram niki adalah step pertama kegiatan sholat setelah niat. Sami kali kita berlari kate melayu niku pasti dimulai dari langkah yang pertama. Sama dengan takbiratul ikhram niki, kita sholat niku niat dan takbiratul ikhram menentukan ya step pertama kita sholat. Takbiratul ikhram niki ada 2 kata, takbiratun dan al-ihram. 2 kata ini jadi fahami. Napa kok takbiratun ana tak marbuta niki? Ana gak takbirun kok diwaca takbiratul ihram, kok ana tak marbuta dhammatain tun. Ngeten para hadirin, kalau itu dibaca takbiratun berarti itu adalah mencerminkan 1 kali takbir. 1 kali takbir. Niku dalam nahwu shorof termasuk kategori masdar marrah. Masdar marrah niku adalah kata kerja ya, istilah dalam nahwu shorof untuk jumlah kejadian itu menunjukkan 1 kali dilakukan dan dibentuk fi'il dengan pola tertentu wazan fa'latun ya, itu ditambah dengan tak marbuto di akhir masdarnya, itu fi'il lebih 3 huruf berarti ghairu sulasi. Maka artinya adalah perbuatan pekerjaan itu hanya dilakukan 1 kali. Niki tentang takbiratun. Nah, lek sampean maca ping pindho takbiratul ihram, Allahu Akbar, maneh Allahu Akbar, maka tidak sah bagi. Karena apa? Perintahnya adalah takbiratun. Ya, takbiratun untuk 1 kali dilakukan. Ya, masdar marrah. Para hadirin rahimakumullah, masya panjenengan niat takbir ping 2, ping 3, ping 4 masya lali Pak, niku mboten sah. Sebab napa? Ziyadatul ruknun
menambah rukun salat. Niki kecuali was-was Allah gak pas, Allahu Akbar gak pas, Allahu Akbar benten Pak. Niku pengaruh dari sangka atau godaan setan. Gak pas. Lek sampeyan belajar ngepasno niat sareng kali takbir niku kedah latihan rumiyin. Bimuqtarinin bi fi'lihi. Jadi niat kali takbir bareng niku lek gak latihan angel Pak. Makane lek pengin sah salate gak was-was wis enak ngepek mazhab Syafi'i boleh niat sebelum takbir pun nggih niat melok Imam Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, kecuali sampeyan berulang kali takbir, contoh sampean takbir pertama dengan niat Allahu Akbar, kemudian berdiri rakaat kedua yang itu harus takbir sunnah sampai niati lagi takbiratul ihram, maka rukun rakaat pertama tidak sah sampai yang rakaat kedua menjadi rakaat yang pertama. Hati-hati Pak, makanya niat dijogo temenan, ojo sampai aneh ya kan. Para hadirin rahimakumullah, ya, napa niku al-ihram wau takbiratun. Sakniki al-ihram. Napa al-ihram niku? Para ulama menjelaskan dua makna, Pak. Dua makna. Salah satu maknanya niku wonten dan kitab Badi'ul Fawaid karangane Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan al-ihram dalam kalimat takbiratul ihram niku maknane tahrimus shalah. Napa niku tahrimus shalah? Sesuatu yang menyebabkan haramnya ya dilakukan di dalam sholat. Haram mangan, ngombe, omong-omongan nggih gak boleh. Sampai sholat ambek mangan tidak boleh nggih, tidak boleh. Lek mangan eling sholat boleh. Oh, makan eling sholat. Lek sholat eling mangan gak khusyuk. Pemana sampai sholat Allahu Akbar tol pentol camul liwat didol pentole sampai gak khusyuk niki Pak nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, kemudian makna yang kedua nggih adalah makna ad-dukhul fi hurmatillah. Artinya adalah kita memasuki area suci milik Allah. Lek wis sampai takbir para ibu bapak, sampai masuk dalam wilayahnya Allah, masuk komunikasi kali Gusti Allah, masuk dialog kali Gusti Allah, hubungan langsung vertikal kali Gusti Allah. Niki. Jadi kedah sadar bahwa kita sholat setelah takbiratul ihram kita niki ngadep Gusti Allah. Kita berikrar Pak, kita berikrar dumateng Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lek kita membesarkan Allah, maka diri kita harus dikecilkan. Harus dikecilkan. Tidak boleh kemudian sampai yang di luar sholat bertakbir Allahu Akbar tapi mencaci maki orang lain, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain. Berarti takbir panjenengan takbir yang kebalikannya mengecilkan Allah, membesarkan dirinya sendiri. Lek belajar tauhid bahaya nih Pak. Hati-hati loh Pak. Takbir ono ilmune.
ilmu takbir niku ana 16 syarat dalam kitab Safinatun Najah wonten mangke babe sendiri nggih. Lho takbir tok niku lho ana 16 syarat. Ya Allah, saking pentingnya takbiratul ihram nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lek wis takbir Allahu Akbar maka kita fokus khusyuk perhatian konsentrasi marang Gusti Allah nggih. Juga perhatian murni kita semata-mata untuk mengingat Gusti Allah niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sing dimaksud tahrimus shalah adalah sesuatu yang boleh dilakukan di luar sholat ketika sudah masuk sholat menjadi haram. Ya niki wonten ten hadis Kanjeng Nabi nggih, miftahus sholati tuhur, kunci sholat adalah bersuci. Berarti wudhu kita, jinabat kita adalah miftahus sholat. Wa tahrimuhat takbir, dan haramnya adalah ketika takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim, dan halal kembali ya sesudah salam sholat. Niki sudah diatur kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takbiratul ihram niki para hadirin niku termasuk rukun yang kedua. Dan takbiratul ihram ini adalah masuk dalam kategori rukun qauli. Rukun qauli, rukun ucapan, rukun lisan, rukun lafaz. Karena masuk di dalam rukun lafaz, rukun qauli, yang sewu Pak, salat niku ana 3 rukun. Siji, rukun qalbiyah, niat menika. Yang kedua, rukun qauli, bacaan-bacaan kita. Yang ketiga, rukun fi'ali, gerakan salat. Lah Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Itu sunnah nggih. Niki kok tak jabaraken mangke. Makanya karena takbiratul ihram itu masuk kategori rukun qauli, maka punya syarat siapa yang menjadi imam maka dikeraskan bacaannya. Siapa jadi makmum dan munfarid sendirian, minimal takbiratul ihramnya didengar dirinya sendiri. Nah, ciri rukun qauli niki lho Pak, gerakan bibir Pak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Niki rukun qauli. Lek menengai Allahu Akbar niki kebatinan. Kedah niku paham nggih Bu? Kudu di iki lho, lambene apa niki? Bibirnya diumek-umek lho. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Krungu awake dhewe. Lek imam banter, cek krungu makmum. Lek makmum atau sampai salat ijen minimal krungu telinganya sami an-nafsahu, krungu awake dhewe. Niku yang sering salah kita sholat. Kadang-kadang lek Allah bismillah gak ngare kusuk. Loh malah sing meneng nglamun, Pak. Iso nglamun nang dindi niku. Sembayange no Ar-Rahmah, pikirane no Australia, no Cina mriko. Niki makanya mulut itu dijaga dan pikiran itu fokus ke bacaan, hati menerjemahkan maksud bacaan. 3 segitiga mas ini tersatu di dalam rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah saat ini das pun dhisik hukume
takbiratul ihram. Lah kedah wonten perbandingan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Khamsah karangannya Syekh Muhammad Jawad Al-Muhniyah rahimahullah, sing wafat tahun 1979 Masehi di Najaf, Irak. Beliau mengatakan wajib mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kalau baleni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku wajib menggunakan kalimat Allahu Akbar kok oleh liyane. Ya, niki tiga mazhab. Lek jenengan pengikut mazhab Hanafi, mazhab niki membolehkan kalimat lain, Allahul A'zam, Allahu Al-Ajal dan sebagainya. Boleh, bahkan juga boleh di bahasa selain Arab. Ya, tapi kita pengikut Syafi'i wajib pakai bahasa Arab. Lek pakai bahasa daerah, Pak, tukaran. Imame Jawa, Allah Maha Ageng. Makmum Madura, Allah Maha Raja. Lah, makmum Surabaya, Allah Gede. Lah, niki tukaran lagi. Makanya wajib pakai al-lughatul arabiyyah bilafdzil jalalah wal akbar. Pakai bahasa Arab dengan lafaz Allahu Akbar. Wis cekel niki, Pak. Nggih. Jadi enggak boleh dengan bahasa yang lain. Dan takbir ihram niku nyun sewu harus jelas dan terang setiap huruf-hurufnya, setiap harokatnya. Tidak boleh kita baca Allahu Akbar hune hu hilang. Hune hilang. Ya. Ini sudah diatur oleh para ulama. Ya. Nah, lafaz harus benar dan jelas. Tidak boleh mengubah-ubah huruf dan harokatnya. Tidak boleh bolak-balik urutannya. Ya. Tidak memanjangkan berlebih-lebihan. Ya. Misalnya ngaten. Allahu niki lek ae dawa ngarep nggih pun ganti arti bahaya niki, Pak. Lek alif diwaca dawa Allah berarti Allah dua alif. Lek dua alif dalam nahwu dijenengi kalimat istifham, kalimat tanya. Lek sampeyan maca Allah alifil panjang artine siapakah Allah? Gak bahaya apa? Bahaya. Ya. Atau juga nyun sewu Allahu Akbar baik dawa. Lah lek ngoten niku artine napa? Niku kabarun. Akbaru niku jame kabarun artine napa? Kendang. Berarti nyun sewu nggih niki contoh mawon Allahu Akbar. Wis fatal niki. Siapakah Allah yang maha kendang? Subhanallah. Hati-hati, Pak. Kalimat takbir niki kalimat suci, kalimat sakral yang menyebut langsung Gusti Allah. Ya, ana 16 syarat, cuma mangke wonten pasal piyambak. Nah, pembahasan niki niku sangat dihati-hati oleh para ulama. Baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Makanya takbiratul ihram pertama kita sholat setelah niat dihati-hati.
Terutama yang saya lupa, sering saya ingatkan, ketika sampai makmum ingin ngejar rakaat imam sampai ke susu, bener dah? Melayu ke susu. Hati-hati, kita ini mazhab Syafi'i, Pak, bukan Hanafi. Napa Syafi'i niku syarat orang ketika niat kali takbir ihram siji wis jejeg jumeneng kiaman, ngadeg jejeg. Nomor 2, dada kita sudah menghadap wis baru niat dan takbir. Percuma kita kesusu ngejar rakaat imam tapi kita belum ngadeg jejeg, dada mentoyongan, kemudian takbir Allahu Akbar, niatnya kok lali pisan. Lah tambah gak garuan. Mendingan tunggu imam rakaat yang kedua. Niki penting, Pak, sebab startnya sholat adalah takbiratul ihram. Lek takbir ihram enggak sah, maka ingat rukun sholat itu satu paket. Satu rukun gak sah, maka mempengaruhi keabsahan sholat. Niki takbiratul ihram. Posisi berdiri sempurna, dada ngadep kiblat. Bu, ukuran ngadep kiblat itu menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambal. Maliki, Syafi'i adalah dada kita menghadap kiblat. Dada. Lek mazhab Hanafi sikil madhep kiblat. Ayo, jadi diilmoni nggih. Makanya menghadap kiblat ukurannya adalah dada kita. Lek ukuran wajah, Pak, sampai sholat ndangak terus, Pak. At-tahiyatul mubarakatuh. Loh, kok ngoten salate ngadep kiblat? Gak ro ilmune. Oh, ukurane ngadep kiblat mustaqbil kiblat adalah dada. Niki madzhab Syafi'i. Jelas nggih, Bu? Nah, para hadirin rahimakumullah, takbir dalam salat niku wonten kalih. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Lek takbiratul intiqal itu artinya takbir untuk perpindahan gerakan sholat, kecuali ketika bangun dari rukuk ke i'tidal pakai tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ikut tok sing siji. Nggih. Niku hukumnya sunnah. Takbiratul ihram Allahu Akbar rukun, hukumnya wajib ijma'an dalam 4 mazhab. Sedangkan takbir intiqal dan tasmi' selain takbir ihram itu hukumnya sunnah. Nggih, hukumnya sunnah. Gak maca gak apa-apa panjenengan, cuma ya kurang afdal. Nggih. Jadi kalau baleni, jadi misalnya mari sholat rakaat pertama kufuwan ahad Allahu Akbar ke arah ruku Allahu Akbar, niki adalah takbir intiqal, perpindahan gerakan makanya imam itu kedap banter, Pak. Cek apa? Cek makmum buri ngerti, oh imame pindah gerakan. Misalnya imamnya loro kok moro-moro ngimami suara entek misalnya, Pak. Bagaimana makmum, ya, makmum salah satunya itu disunahkan menyampaikan takbirnya imam, namanya tabligh sholat. Misalnya krok suaranya gak ono moro-moro entek, Pak. Oh muri gak rung, maka boleh belakang imam satu saja, itu Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, boleh. Kenapa boleh? Sebab asas kebutuhan. Nggih, coba imamnya kalau suarane, Pak, coba simburi umpek apa enggak? Bolak-balik delok njangak ayo. Bolak-balik njangak mawon nggih. Sujud ngeten nang nginceng imame.
Lah niku mun napa-napa. Mun napa-napa. Makane buri imam iki Pak, itu disunnahkan orang-orang yang berilmu dan juga berakal. Ya, kalau Nabi mengatakan ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang berilmu, artinya siap ketika imam berhalangan itu menggantikan posisi imam. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, hukum takbir intikal itu sepakat 4 mazhab hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jumhur nggih, termasuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali niku mengatakan sunnah takbir intikal. Gak dilakoni ya gak apa-apa, hukum sah, ndak perlu sujud sahwi. Niku sunnah hayat, bukan sunnah abad. Ada ulama yang mengatakan wajib. Takbir intikal hukumnya wajib. Sinten niki sebagian ulama mazhab Hambali, sebagian menyatakan takbir intikal hukumnya wajib. Lek sampai gak takbir intikal, gak tasmi, maka wajib sujud sahwi. Nah, kita balik nang mazhab Syafi'i, takbir intikal hukumnya sunnah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana jika imam kurang banter suarane? Bagaimana, apakah pengaruh terhadap sahnya sholat? Tidak pengaruh. Imam dengan raf'us shaut, meninggikan suaranya, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Makanya oleh imam Pak, salah satu kriterianya selain suaranya merdu, tajwidnya bagus, ya juga keras suaranya. Niki nggih, keras suaranya. Dadi cek krungu kabeh jamaah niku. Kuwatire napa? Kuwatire spikere lampu mati. Sik krungu mburi. Nggih, niki. Nah, suara keras anjuran nggih sunnah oleh imam. Kalau baleni takbir ihram, takbir intikal, satunya wajib, satunya sunnah. Bagi makmum dan sholat sendirian tetap disunnahkan mendengar diri, tetap diwajibkan mendengar telinganya sendiri. Ngeten. Bu, misalnya ngeten, jenengan bapak ijen sholat isya ijen na omah, apakah boleh sholat ijen dibanterno? Boleh, ya boleh, tapi ojo banter. Bahkan Imam Nawawi dawuh sampai sholat ijen iki lho disunahkan adzan, sunnah iqamah, sunnah. Ayo jenengan Pak, niki kebiasaan yang dilupakan. Sing sholat no omah fardu Pak, sunnah kon adzan. Sing fardu sampeyan coba bojone ngimami, bojone wedok makmum, anake makmum misalnya omah adzan Pak. Allahu Akbar. Insyaallah le omah itu sering dipakai adzan, insyaallah aman. Nggih. Niki ayo omah diadzani. Tapi yo tetep nang masjid mushola Pak salate. Lek misale salat fardhu no omah, Bu, bapake dielingno Pak adzan. Wonten lek salat omah. Ya, tapi yo ojo banter. Nggih, paham nggih Bu? Para hadirin rahimakumullah. Nah, jika imamnya kemudian tidak ada suaranya, saya ulangi Pak, ya, maka ada makmum satu di belakang imam yang jadi tabligh, penyampai suara imam. Tapi ojo melok Fatihah Pak. Misalnya imam
Ya jarang patah gak apa-apa. Kongsul kecuali Akbar. Lah makmum memberi inisiatif langsung Allahu Akbar. Ngoten nggih. Niki. Sama ketika ada hukum ngeten. Pernah saya tanya, misalnya lampu mati, makmum yang sana gak dengar, tertutup oleh pintu. Bagaimana? Dan tablet makmum gak nyampe ke belakang, maka boleh tablet bersambung pada makmum yang di belakang. Boleh. Salah satu. Agar apa? Tidak kacau sholatnya. Tidak kacau. Ono sujud tangi, lu turun balik mana? Tangi balik mana? Soalnya gak krungu suara imam. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Kalau misalnya imamnya gak keras, ya ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Sebab nopo meninggalkan sunnah. Makanya untuk hati-hatian kita cari imam yang selain bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ya, juga suara merdu, ojo lali suarane sing banter. Banter itu bukan berarti bengok-bengok wak boten. Banter niku ukurannya jamaah mendengar suara imam. Apa man ana speaker Allahu Akbar krungu kupinge dhewe. Niki syarat sahnya takbiratul ihram, sebab niki rukun qauli di dalam salat. Tapi aja banter, kanggo yo krungu maki gak kusuk. Tetep Allahu Akbar. Pancen nggih speaker, Pak. Ya krungu, ngoten nggih. Ndak apa-apa. Ada orang tanya, "Ji, rakaat ketiga keempat imamnya kok bismillah Alhamdulillah Fatihah krungu sama-samar sah, enggak apa-apa. Sebab krungu guys speaker krungu enggak apa-apa, enggak masalah. Ikram Allahu Akbar harus digerakkan bibirnya, disuarakan lafadznya. Nah niki Bu, ayo sing biasa kebatinan dipraktekkan, sebab ini adalah cara dari mazhab Syafi'i. Memang ada ulama sebagian Syafi'i yang mengatakan tidak bersuara tidak apa-apa, tapi yang penting menggerakkan bibirnya. Ada seperti itu. Tetapi guru kami di pesantren dulu mengatakan tetap bergerak bibirnya, tetap suara takbiratul ihram. Ini yang bagus kata guru saya. Ya, ini yang bagus. Loh kok iso gerak-gerak? Sebab ngeten para ini sahih, hadis sahih riwayat sahabat Khabbab bin Al-Arad itu pernah mengatakan, saya melihat Nabi sholat selalu jenggotnya bergerak-gerak. Itu pertanda berarti Nabi melafadzkan bacaan sholat. Enggak menang, Pak. Enggak menang. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Pun. Kemudian bagaimana batasan tentang suara didengar ketika sholat, ya, untuk makmum dan munfarid sendirian? Batasannya sesuai dengan keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masih di Malam Mekah. Dalam dua kitab sekaligus beliau mengatakan, kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadiin dan kitab Sulamul Munajjah Syarah Safinatus Shalah. Beliau dawuh batasan sami'an nafsahu adalah didengar telinganya sendiri. Jadi tidak hanya bergerak bibirnya, juga bersuara didengar telinganya sendiri. Niku fatwa dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Para hadirin rahimakumullah, kenapa Allahu Akbar takbiratul ihram ini dikatakan rukun qauli, Pak? Agar
badan kita, pikiran kita, lesan kita bergerak, Pak, mengingat Allah. Ya. Bukan sekedar baca ritual saja, bukan. Tapi itu adalah pilar untuk komunikasi kali Gusti Allah dengan rukun qaulinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergerak pikirannya, bergerak lesannya, pikirannya fokus ke lesannya bacaan, hatinya menerjemahkan maksud makna dari bacaan. Ini yang dimaksud dialog, komunikasi langsung dengan Gusti Allah. Beda dengan topo meditasi, menencep sawai salambene, tapi sholat tidak, semua bergerak menuju Gusti Allah. Pikirannya, jiwanya, hatinya, lesannya, raganya, bacaannya, semua fokus dan Gusti Allah. Niki masuknya rukun qauli ngoten, penting sangat dipahami niki. Nggih. Oh, ndak hanya takbir mawon, Pak. Al-Fatihah juga termasuk rukun napa? Rukun qauli. Harus dilesankan secara perlahan, didengar dirinya sendiri. Pertanyaannya, dalam sholat itu manakah yang termasuk rukun qauli selain takbiratul ihram? Kembali kepada ulama fikih, nggih. Wonten keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajjah Syarah Safinatus Shalah, beliau dawuh minimal ada 5 bacaan yang harus napa? Rukun qauli. 1. Takbiratul ihram. 2. Suratul Fatihah. 3. Tasyahud akhir. 4. Sholawat Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima, salam pertama dari sholat. Nggih. Misalnya imamnya Assalamualaikum warahmatullah, sampeyan makmum Assalamualaikum warahmatullah. Ngoten nggih, didengar dirinya sendiri. Ayo dipraktekno, Pak, dicoba niki, sebab ngeten niki salat niku terus Imam Syafi'i. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, rukun qauli niki adalah jiwa dari verbal ritual sholat kita. Lesankan gak melesankan bacaan, tidak bisa mengartikan dalam hati. Coba dengan moco hati, Pak, Fatihah jero hati, iso gak maknai? Tidak bisa. Makanya dilesankan supaya hati ikut memaknai. Itu maksud dari rukun qauli. Sambung pikiran, lesan dan hati, sambung kali Gusti Allah. Ya. Jadi gak meneng mawon. Makanya saya katakan lek meneng salat itu bukan bentuk komunikasi, tapi bentuk ngelamunisasi. Beda. Karena ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, nggih. Rukun qauli melafadzkan bacaan qauli dalam sholat. Kata Syekh Nawawi mengatakan menyatukan ketundukan pikiran, ketundukan hati kita kepada Allah. Sebab dengan melafadzkan seperti itu, pikirannya sambung ke bacaan, hatinya menerjemahkan bacaan. Itu saya diharapkan di rukun qauli. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, dialog kali Gusti Allah. Lah Syekh Nawawi dawuh lek wis ngono iku salate, terus beliau menukil hadis Nabi, as-sholatu nurun, salat itu cahaya. Karena pikirannya terbuka, lesannya sambung, hatinya sambung, maka as-sholatu nurun, salat adalah cahaya. Para hadirin, sholat niku mboten cahaya di dunia mawon, juga menerangi kubur kita nanti. Sebanyak apapun sholat kita, seterang itulah cahaya kubur kita. Tidak hanya di kuburan kita, di akhirat
juga percaya bekas sujud dan sholat kita. Ada. Nah, kok cepet. Intinya bahwa ayo rukun kauli dilesankan bagi makmum dan munfarid, minimal sami'an nafsahu, didengar telinganya sendiri. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad